Baik pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dunia masih tidak aman. Kabut peradaban makin tebal. Kesenjangan sosial dan kesenjangan pendidikan makin meratap. Solusi dari kami masih tetap di papan seluncur. Kita kedatangan 2 orang narasumber, 2 orang skateboarder Kota Bandung. Selamat berjumpa Harsetmo dan sangaran mana teh? Raymond Sirait. Halo? Halo. Relax atuh. Asik. Halo. Oke. Oh iya, lupa tuh. Jadi kayak sekelewang gitu. Ya. Apa kabar? Ya sehat. Siap, apa kabar? Baik. Kita akan berbincang tentang skateboard tentunya ya. Standar saja. Kenapa main skateboard? Apa ini alasannya atau gimana nih? Alasan? Ya, siap. Saya ditanya tentara. Gitu. Apa? Kenapa? Karena emang suka aja sih. Yes, Iya suka. Ya. Dan apa yang dilihat dari skateboard sehingga Anda suka skateboard? Ya kesenangan ya. Dan apa? Banyak kesenangan. Kesenangan mungkin terus sama jadi kayak apa ya? Kayak sesuatu yang mungkin orang lain gak bisa lakukan gitu. Jadi kenapa harus main skateboard tuh kayak wah kayaknya bikin penasaran tuh. Susah gitu loh. Susah ya. Susah belinya apa susah mainnya? Waktunya Susah ternyata. Sibuk sama ngelukis Mas ya. Nah, gimana kalau Raymond? Kalau saya ya skateboard alasannya main ya karena keren, Waduh. Keren. adrenalin sih ya tuh. Yes. Kan saya dulu sedikit cerita aja nih ya. Ya, sok. Sering inilah berantem waktu SMP. Jadi asa beuki ya main skateboard soalnya nyeri gitu. Orang teh beuki adrenalin jadina beuki main skateboard. Jadi lebih dipindahkan yang berantem itu kan ribet ya. Ribet. Resikonya Ya. terus buat apa? Asik. Kalau main skateboard ya lebih cool. Lebih cool. Yes. Oke. Saya melihat kalian dalam bermain skateboard cukup berbeda dengan teman-teman pemain skateboard yang lain karena ada istilah sekarang main transisi. Kan ada yang suka di jalan tuh, tapi ada yang juga kayak sekarang mah pakai balong, istilahnya apa itu Mas? Pakai kolam ya. Ball ya kata orang umum bilangnya main transisi. Saya sering kali melihat Anda berdua selain main judi di sana main transisi. Ya, kenapa itu senang main transisi? Ada adrenalin apa di sana? Bisa dijelaskan secara panjang lah di sini Mas. Silakan Mas. siapa? Aku dulu nih. Oh iya dong. Boleh pakai bahasa Jawa Mas. Medok lah, udoin aja Mas. Jadi apa ya? Jadi kayak sebenarnya kayak apa ya main transisi karena dulu emang saya awal mulanya ya mungkin hampir semua orang tuh mainnya ya main funbox, funrail gitu kayak main box, main rail pertama main papan kan pasti kayak nguliknya ya udah oli Judi ya Mas. ya judi Ya. enggak juga sih. Saya anak baru di judi. Terus kayak ya udah gitu penasaran aja terus pas saya tuh kayaknya baru main transisi tuh pas pindah ke Bandung deh. Ya kayak nyoba ball gitu pertama dulu kan ada di loop tuh. Di loop. Iya. Apa? Taman Taman ya loop kindergarten itu. Itu bukan ball tapi masih ya itu lumayan lah buat belajar dulu kan. Belajar, ya. Terus
Habis dari situ eh main di Pasopati, terus kayak apa ya, mungkin karena mencoba hal yang beda aja gitu, yang dulunya main funbox, funrail, terus nemu kayak bisa carving, terus main ball, terus nemuin trik yang beda gitu sama yang street, kan hampir rata-rata tuh beda ya sama Beda, ya. ya kan, kayak Dari nama juga dari beda nama kalau juga saya beda dengar mah ya. gitu ya. Terus habis itu kayak kayak apa ya, kayak mikir gitu, kayak kayaknya seru nih main ball, terus bisa bisa carving, terus kayak kayak nggak, sebenarnya kayak alasan utamanya tuh nggak capek kali ya. Nggak capek. Tapi pas dicoba ya ternyata capek. Capek ya. Tetap Kayak lutut mah iya, ya kayak Mas ya. kayak Kenceng awal-awal ya. tuh ngiranya main ball tuh wah kayaknya nggak capek, terus pas sudah nyoba ternyata bagian paha tuh yang bener-bener capek gitu kan. Terus ya udah aja, habis itu lama kelamaan tuh kayak kenal sama orang-orang gitu, teman-teman gitu, terus ketemu sama si Emon gitu kan, dulunya kayak ya udah yuk main bareng gitu, main bareng di Pasopati. Terus lama-lama kayak boring nih main terus, kenapa nggak bikin video aja gitu. Ya udah, habis itu baru ada project gitu, ya udah bikin video, kita filming aja main papanya gitu sih. Terus dan sebenarnya konsep videonya juga kayak milih ke apa ya, kayak ke bola aja gitu, mungkin ada bagian streetnya tapi dikit. Dikit. Iya, Oke, nanti itu ya kita itu ngomongin nanti. Oh masalah iya, filming ya Mas ya. ya siap. Mon gimana? Kenapa memilih bermain dengan gaya sekarang kolam gitu sama kayak Mas Hari tadi? Nggak sama, hampir sama sih, soalnya kan Sama ya. kenalnya dulu street ya. Street. Nah setelah lama main di street tuh kayak yang gitu terus nggak susah susah ini. Susah berkembang ya. Jadi males gitu, nggak dapet trik baru gitu, jadi susah juga gitu. Karena kendalanya apa, emang bareng juga sama main judi itu gimana? Oh Enggak, enggak terpengaruh itu mah ya. enggak. Siap. Nah dari situ tuh Jangan ditiru pemirsa. akhirnya di Pasopati itu kan ada apa sih, mini Rams. Ya. Nah awalnya tuh si mini Rams cuman jadi pemanasan doang gitu, lagi baru sampai tuh main mini Rams. Asalnya hanya untuk pemanasan ya. Pemanasan Mini baru Rams main street. Yes. Udah rada panas main street. Taunya jadi sekarang kebalik. Kebalik ya. Cuman main streetnya pemanasan. Pemanasan sekarang. main Siap, street siap. jadinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Ini rada sedikit meluas. Tadi kan personal kalian nih. Sekarang saya ingin nanya nih. Kalian memandang tentang perskateboardan di Kota Bandung khususnya, dan di Indonesia dan di alam jagat raya ini, kalian memandangnya seperti apa untuk kalian pribadi? Kan maksudnya orang kan pasti skateboard hanya ya mengerti lah, hanya mungkin cuman main permainan 1% dalam hidup, biasa permainan aja. Tapi memandang kan pasti ada, karena kelihatan hampir tiap hari main gitu. Iya. Nongkrong sama anak-anak skateboard hampir kebanyakan gitu. Berarti kan ada cara Iya. cara pandang gitu. Jadi gini, jadi cara pandang gitu tuh kalau menurut aku kayak ada 2 tahapan gitu ya kalau di skateboard, mungkin ya kalau aku sendiri gitu. Jadi emang awal-awalnya itu pas pertama main papan kayak yang wah semangat gitu ya, kayak nyari sesuatu tentang skateboard tuh kayak yang apa ya, kayak Kayak riset gitu. riset gitu loh. Kayak
wah ini kok bisa gini, ini kok bisa gitu gitu. Dan apalagi di tahun-tahun awal main papan kan emang susah gitu ya informasinya, apalagi yang di luar Bandung gitu. Ini maksudnya yang saya bukan dari Bandung gitu ya. Terus habis itu kayak ya saya pengen skate gitu, kayak skate tiap hari gitu. Kalau dulu mah kayak wah ini skateboard tuh menarik gitu kalau misal bisa sampai semua orang main papan gitu. Kayak dulu tuh kayak Sampai memikirkan kayak orang lain untuk benar-benar tiap hari main papan bareng gitu. Iya dulu kayak mikirnya gitu, kayak wah kenapa ya kalau kayak bisa gitu di jalanan tuh ada gitu yang main papan gitu, maksudnya kayak kemanapun bawa papan gitu ya, jalanan bagus gitu. Terus tapi lama kelamaan kayak bodoh amat lah gitu. Bodoh ya akhir-akhirnya. Kayak ya udahlah main papan mah ya saya sendiri aja gitu. Individu Iya, jadinya ya. ya, saya sendiri aja gitu. Ya udah main papan ya karena aku butuh main papan, ya udah main sendiri gitu. Terus untuk sekarang kayak skateboard tuh mungkin kalau untuk saya yang dulunya kayak wah apa ya, dulunya kayak yang berusaha mencari lebih gitu ya tentang skateboard gitu, terus sekarang kayak yang udahlah. Kayak bukan nyerah, cuman rada sedikit bosen gitu lah. Jadi Sebisa-bisa aja jadinya. jadi kayak skateboard kadang kayak misal tuh kayak siklusnya orang tuh mungkin ya kalau untuk skate pasti adalah 4 tahun main papan, terus lama-lama menghilang, terus habis itu balik lagi. Nah main kayak lagi. gitu tuh kayak on off aja gitu sebenarnya. Ya, lu sendiri gimana, Mon? Oke lah. Aja kayak pertanyaannya kayak Getihan irungna sob. Tadi teh naon wae sih pertanyaanna? Iya, Mas. Cara memandang maneh tentang skateboard saat ini seperti apa di Bandung, di Indonesia tentu khususnya. Tadi kata si Mas kan kayak gitu. Ada dua cara pandang si Mas mah. Wajir, aku kudu ngajelaskan si Mas tadi. Ayo, nah, cara pandang maneh we tentang perskateboardan di Bandung dan di Indonesia. Anjing. Sob, Cara pandang. siap. Kala mikir heula. Kalau orang yang nanya, tadi judi menang seberapa? Oleh Papo? Pabo. Papo. Dia tong mikiran lah tak tuh, ayo nak. Cara pandang. Cir liar ki ai, teu bisa mikir Anjir, kalapnya. Orangnya dikene bola. Cing, padahal simpel ki pertanyaannya ya. Bener simpel pisan pertanyaan. Nah, aku mana beti pikiran. Cara pandang maneh terhadap dunia skateboard. Ya. Kala dah. Siap. Sok we udah. Oke, kurang diganti pertanyaannya. Boleh deh. Skateboard ya. Menurut maneh kumaha dalam kehidupan di masyarakat Kota Bandung dan di masyarakat Indonesia? Sebagai apa? Ya sebagai ini sih sebenarnya main skateboard tuh kesenangan kan. Kesenangan. Oke. Jadi kalau saya mandang di Bandung kayaknya udah mulai cukup ramai ya di Cukup Bandung. Si skater-skaternya. Dan kayaknya tahun-tahun ini sih sedang hangat-hangatnya nih. Sedang hangat Sin, kita lagi rame ya Mon ya. Betul. Siap. Banyak orang tua yang baru jadi orang tua, yang baru punya anak. Yes. Oh, minuman datang. Banyak yang punya ambisi gitu, ingin anaknya di Siapa yang punya sekolahkan ambisi? atau Disekolahkan. diapakan gitu kan. Iya, Kalau iya. zaman saya sih
Main skateboard gak ada yang didukung kayaknya ya. Kebanyakan Mana tuh didukung sama orang tua emang? ya enggak sih. Gak didukung. Enggak. Soalnya dari main skateboard tuh jadinya nggak tahu waktu kan. Saking senangnya itu lagi senangnya main skateboard ya jadinya nggak tahu waktu jadi tidak didukung. Kalau sekarang sih jadi bagus skateboard di Bandung Jadi kayaknya bagus, sudah cukup ada perkembangan. Ada perkembangan. Ya. Dari apanya saja perkembangannya ini? Dari skatepark pun udah ada gitu kan. Baru-baru ini kayak Taman Pramuka, Bukit. Jadi cukup bisa berkembang kayaknya dengan dikasih fasilitas seperti ini sekarang. Oke, kawan-kawan ya begini. Sekarang mah rencana ke depan nih. Kan kita seperti yang kami bilang, kita adalah solusi daripada kesenjangan sosial dan kesenjangan pendidikan. Solusinya teh papan seluncur. Nah ke depannya kita mau ngapain? Kalian mau ngapain nih di dunia papan seluncur? Akan berkontribusi lebih banyak lagi atau emang cuman sekedar hobi harian, pengusir rasa penat di kepala, di perasaan gitu? Silakan Mon, jawab. Ya untuk saat ini ya paling gitu aja sih main skateboard buat melepas penat itu. Penat. Jadi tujuannya gak dipikirin juga sih untuk saat ini ya. Tidak memikirkan tujuan jadinya. Ya tujuannya paling hanya untuk bersenang-senang sih. Tetap bersenang-senang. Kalau masih bisa senang ya Siap. itu aja sih. Gimana Mas Hari? Apakah punya tujuan untuk menguasai dunia di dunia skateboard atau bagaimana? Pengennya sih memonopoli skate shop di dunia. Siap, gitu. itu yang saya harap. Coba Mas, bagaimana sih? Cukup menarik juga tuh. Modalnya gede tapi jadi Modalnya bisa. gede. Ya. Jadi ini aja sih. Jadi tujuan skateboard untuk sekarang atau ya sekarang Ya, ya. untuk kedepannya, Iya, untuk ya, kedepannya sekarang ya sekarang dan sampai kedepannya. kedepannya Iya. gitu kayak. Ya cuman ini aja. Paling cuman ketemu sama anak-anak itu, ketemu sama teman-teman, main bareng, udah. Sama mungkin nyelesain video doang sih udah itu aja. Nyelesain video. Untuk kedepannya gitu ya. Ya. Mungkin untuk selanjutnya dalam jangka waktu panjang ya udah sih cuman kayak nyore sekedar nyore. Nyore. Ya nyore Nah, aja emang bolehnya gitu. juga sore mainnya. Iya kalau sore ya kalau malam sekarang udah enggak Enggak. udah Dibantai sama Galatok. ya, kalah sama angin. Sama alien. Oke, gini saya melihat kalian berdua nih. Dua individu yang cukup berbeda. Yang satu atlet, yang satu seniman. Apaan? Ya, saya boleh dong bebas. Saya mah mau beranggapan apa ini tentang kalian Iya. berdua dari saya. Nah, ini unik ya. Gimana kalian bisa klop gitu ya, seniman, atlet, tapi bisa ada satu visi. Bisa jadi susah ngomong ya. Nah, kayak Raymond sendiri atlet, tapi lagi mau musimnya nih sekarang nih. Musimnya PON ya, apa PON ya? Porda. Musim. Gimana nih? Kan kalian teh main tapi nggak seperti latihan. Ini juga melukis kadang tapi tidak terlihat melukis. Bagaimana nih? Tiap hari ketemu seperti jalurnya ini berbeda tapi senada. Bagaimana menjalani kehidupan berbagi waktunya untuk berdua ini kayak gini? Main bareng tiap hari tapi ada cenderungnya kamu kapan latihannya karena kamu mah atlet, ini kapan membuat patungnya karena ini seniman. Coba dijelaskan mengatur waktunya bagaimana ini bisa kompak sampai saat ini kayak gini. Dari dulu kan saya lihat mah berdua aja gitu. Dijelasin nih sendiri-sendiri atau Iya sendiri-sendiri bagaimana. Ya mau Mas yang ngejelasin nggak apa-apa. Mau Raymond boleh ngejelasin silakan. Jawab. Ngatur waktunya ya
tiba-tiba aja. Mas, Jadi- namanya juga ngatur waktu, masa tiba-tiba. Ya, jadi saya sebenarnya ini sedikit ini aja ya. Jadi atlet itu ya sebenarnya nggak mau mendalami di peratletan nih. Oh, ternyata mengakui. Kenapa? Kan atlet masa tidak mau mendalami di keatletan. Maksudnya nggak mau mengikuti semacam itu gitu kan di skateboard tuh ya, tapi karena Cuan. bukan cuan sih sebenarnya, soalnya lagi banyak ini gini Apa? masalah Intrik. ya. Bisa diceritakan masalah apa? Boleh nggak diceritakan di sini atau nggak boleh? Jadi ya masalahnya tuh ya balik lagi ke seputaran ini keuangan. Jadi saya tuh lagi Oh. ya lagi tekor istilahnya gitu, dikarenakan adrenalin lagi nih main ini Main judi. main judi. Aduh. Maaf pemirsa. Jadi nih ada kesempatan, jadi mulai mengikuti. Asalnya sih nggak kepikiran ke sana, Ya. jadi ada yang ngajakin, boleh dicoba nih untuk ini buat nyelesain. Tapi buat sebagian orang ya ini permainan judi kan sebagai sesuatu yang aib lah untuk saat ini. Tapi untuk Raymond sendiri mah masih biasa-biasa aja gitu ya untuk saat ini. Iya, aib sih sebenarnya. Tapi saya jadinya banyak lah aib yang dibanggakan. Tapi karena emang kebutuhan nominal ya atau uang gitu ya. Iya. Ya, oke lah judi go gitu ya. Ini tuh judi online kan? Ya, di online. Judi online. Siap, lanjut. Ya karena kebutuhan itu lah ya. Nah, karena kebutuhan itu jadi mulai tertarik nih. Jadi gimana ini masalah peratletannya? Jalan terus atau jadi jalur ke judi? Ya jalanin dulu aja sih kayaknya. Mau gimana Jadi- lagi? Jadi ini menarik ya. Jadi saya mau ngebahas tentang judi lah. Nah, lu kan jadi sekarang mahir skateboard, mahir judi, mahir benerin handphone pemirsa. Ternyata beliau tukang servis handphone juga kalau mau butuh ya. Sekedar info ini mah. Bisa di mana-mana. Bisa kan lu ya? Bisa beliin handphone? Benerin Ya, handphone. Ya bisa kan servis handphone? Ya. Ini skill pemirsa, bertahan hidup ini namanya. Oke, gua lebih tertarik tentang perjudian ini. Kayak skateboard nama. Kumaha eta? Main judi online kan? Ah, Itu bisa berapa banyak lo raup dari judi itu? Kan tadi mah penyakit bilang sih sebenarnya ini tapo- kenanya penyakit. Hah? Penyakit ini. penyakit kumaha? Iya. Bisa dibilang awalnya tuh iseng. Ya paling cuman buat Oh, jadi begini. ini bete gitu. Lo bilang penyakitnya kayak tadi lah. Kita janjian podcast jam 1, lo datang setengah 4 gitu, Nah. kayak gitu. Begitu. Eta gara-gara naon? Judi. Judi pemirsa. Oke. Kurang jadi tertarik ngebahas judi, kalian mana judi enak. Gara-gara Gak itu sih. bisa meraup berapa banyak tadi? Banyak itu. Bisa untuk memperkaya diri nggak? Ya enggak sih. Gak tahu juga gimana keberuntungan kan. Gimana keberuntungan? Misalkan gini, orang judi nih ya, tek anggap dapat 5 juta, orang mah udahan gitu. Lu gimana? Lanjut Nah, terus. kalau penyakitnya udah kena penyakitnya membakal terus. Terus sampai Buang-buang waktu, buang-buang uang. dapat berapa yang diraup itu uang nominal? Ya nggak tahu. Ya pasti kan judi. Oh, jadi judi ini teh tidak apa namanya? Bukan untuk keuntungan tapi ya, tapi untuk kesenangan aja sampai rugi gitu mungkin ya.
baru berhenti. Iya. Cing. Oke, kembali ke skateboard pemirsa. Mon, gimana menurut temannya soal judi ini? Coba, ada pengalaman sendiri tentang seorang Raymond Sirait, atlet skate gitu ya. Tapi dia juga jago judi. Jago apaan? Yang maksud, oh jago. Nggak Judi jago tuh tuh. nggak ada yang jago, Nggak ada nggak jago, yang tapi nggak jago. Intinya Judi Mas tuh sendiri soal yang keberuntungan soalnya. sering bareng kan. Pernah dapat keuntungan itu Mas dari beliau? Atau Mas juga ikutan juga judi sering? Nyobain. Tapi kan ini mah udah atlet ya, udah Iya, atlet judi udah maksudnya. udah atlet judi. Iya. Saya mah masih Pernah menikmati hasil dari apa kemenangan beliau? sering atau dulu. Sering. Iya, sering dulu. Cuman sekali dua kali. Sekali dua kali. Tapi nggak sering jadi Karena menurut Mas haram ya? Enggak juga. haram sih Haram. sebenarnya. Cuman karena kebawa kali ya pas di situ tuh jadi kebawa pas si Emon ketika si Emon main gitu kan ngelihat kayak wah nambah jadi udah stop digituin sama anak-anak. Jadi yang namanya judi ya mungkin setannya banyak kali. Setannya banyak. Oke. Saya mau intermezzo lagi ya Iya, ke pemirsa. saya nggak tahu judi soalnya jadi Oke. nggak bisa ngomong soal Pemirsa, judi. tapi kembali lagi. Skateboard merupakan solusi dari kesenjangan pendidikan. Tapi ini masalah judi bukan termasuk ya. Itu saja karena saya ada pesan di program ini untuk selalu menyampaikan semangat terus berjuang untuk menggapai kebebasan lewat papan seluncur, mempertipis kabut peradaban, menggerakkan ekonomi, dan juga masalah pendidikan kami menjadi solusi yang terbaik. Oke, masalah judinya kita stop dulu ya. Stop. Kita kembali lagi. Nanyakan style teh kan dah. Go, mah itu jadi mana nulis ya? Nanyain style ya. Tah sih ya sih Mas. Atau mana nanya sih Mas, bro? Mas, cenah ini masalah style nih. Mas, di Bandung teh kan style banyak ya. Masalah style permainan. Ini jadi kembali lagi ke pertanyaan di awal tapi tidak menjurus kepada style. Kalian lebih style bermain nyamannya di permainan apa nih? Tapi apakah itu menjadi perdebatan atau tidak style yang kalian pakai teh? Apakah itu dengan style yang sama tapi dengan nama trik yang berbeda apa gimana? Pernah mendapatkan kasus seperti itu enggak? Dalam dunia style skateboard. Apakah menjadi besar atau tidak? Bingung kan pertanyaan aing kumaha? Mana emang bingung-bingung sih Mas kan? Bro Mas. Kumaha ya Mas. Style nu maneh keren, mana kumaha ya. Semuanya juga keren kalau menurut saya. Dah. Semuanya tuh keren ketika seseorang bawa papan. Keren tuh. Teuing. Keren tuh. Kalau untuk style soal perdebatan juga maksudnya itu mah urusan masing-masing gitu ya, personality gitu. Kalau untuk style gitu kan soalnya emang bicara soal style tuh ketika main skateboarding tuh emang kayak apa ya, personality gitu. Individu masing-masing emang beda gitu tiap individu dan style itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dicuri gitu. Gak bisa dicuri, gak bisa sama gitu. Yang tadi Nggak aing bisa nanya akun gitu dicuri, mana mah cicing. terus kayak ada yang ngomong bahwa trik bisa dicuri, style nggak bisa dicuri gitu. Itu kayak oh ya make sense juga sih sebenarnya kayak Walaupun ketika style itu sama jadi gitu Mas. ketika trik itu sama gitu ya, ketika trik itu sama tapi stylenya beda weh. Feelnya Gestur gitu, gestur tubuh gitu, iya. kayak bahasa tubuh kalau emang Emosinya, tadi ya gitu. emosinya terus Itu akan berbeda ya. powernya beda gitu. Ya, jadi dan itu untuk apa ya, untuk
filming gitu, kalau untuk di dunia pervideoan itu dibutuhkan sih sebenarnya. Nah, menarik Mas. Iya, Itu dibutuhkan ya. iya. Kalau masalah berarti gini. Raymond Sirait ngeluarin misalkan Krell ya, anggap Krell slide. Mas ngeluarin Krell slide sama. Berarti kalau penentuannya istilahnya berbeda, stylenya berbeda, berarti apa gunanya sebuah kompetisi game? Kalau triknya sama kayak gitu, bisa masuk ke poin nilai itu nggak? Kan ada pertandingan nih kalau skateboard biasanya. Masing-masing ngeluarin style yang sama. Misalnya Trik plak yang sama. sama trik yang sama. Kalau di videografi kan Iya. itu penting banget. Iya. Nah, kalau di kompetisi, Iya. apakah itu bisa disamakan dengan hal yang seperti ada di videografi? Beda itu. Beda. Soalnya kalau nggak tahu ya, saya juga nggak pernah ikut kompetisi Oh, gitu iya, ya. Jadi gini, kalau saya lihat mungkin ya, kalau untuk di kompetisi yang dinilai ya mungkin karena yang dilihat tuh trik kali ya. Ya. Trik yang asal trik masuk dapat nilai, trik masuk dapat nilai gitu. Ya cuman kalau untuk di pervideoan ini mah kesotoyan aja ya. Ya nggak apa-apa, kita mah soto omong kosong pemirsa, kita semua di sini. Kalem, tenang, jangan serius. Jadi kalau untuk di pervideoan ya itu bagian penting gitu. Dari sisi angle, terus style, sama trik itu satu kesatuan gitu. Angle, style, trik. Ya, gitu. Jadi 3 itu kayak poin penting gitu kalau untuk di video. Jadi Kesulitan kalau untuk kesulitan ya bisa jadi itu juga. Dan kalau untuk di kompetisi ya kalau menurut saya ya yang dinilai itu trik Kalau di kompetisi dari kompetisi, dan itu beda gitu. beda. Iya. Tapi kalau di video mah yang 3 tadi. Ya dari video ya kayak tadi Ya. Menurut Mas menurut ya. saya gitu Ya. ya. Dan apa ya, udah sih itu aja sih. Menurut Mana sebagai pelaku gimana? Jadi sebagai videografer. ya menurut saya ya cing jadi poho deui aing teh nya. Tah eta mah teh Goblok aing teh leugit wae anjing dek ngomong naon teh anjing. Style. Yes. Rata-rata sih yang main tuh kayaknya sih lebih puas setelah trik itu masuk, dan sebenarnya itu kan masih bisa lebih di style kan. Poinnya apa ini teh style teh? Nah, kebanyakan tuh lebih ke orang, maksudnya saya bicara yang di sini ya, skater sini ya. Ya bebas. Ya stylenya itu kurang di minati gitu. Jadi dia lebih ke kesulitannya gitu. Style kalau di ini sih main di transisi lebih ke style ya kayaknya. Karena triknya ya standar kan, seperti kayak Smith grind apa gitu. Nah, nggak banyak combo lah. Belum kali ya. Ya rata-rata sih terlihatnya gitu kalau misalnya yang transisi main triknya yang standar aja tapi stylenya itu dan spotnya gitu yang lebih gede. Sedangkan kalau misalnya street sih lebih ke kesulitannya kali ya. Yes, oke. Siapa lagi? Pemirsa tidak, kalau pemirsa tidak apa-apa. Menarik sekali sudut pandang tentang style ya menurut seorang skateboarder, seniman, videografer, dan menurut seorang skateboarder yang seorang atlet, berpandangan berbeda, sangat berwarna. Pemirsa di rumah, ketertarikan akan papan seluncur dari masing-masing kepala
manusia, khususnya para skateboarder yang hadir saat ini. Oke, orang mau nanya nih, kalian kenal udah cukup lama ya, Pak? Menurut lu, Mas, seorang Raymond Sirait itu gimana, Mas? Wah, si Emon mah jagoan. Si Raymond jagoan. Siapapun bilang jago. Jago dari apa sih, Mas? Gelut. jago gelut, jago judi, jago menekan apa HP. Kalau soal si Emon ya jago kayak apa ya, mungkin ada faktor dia jago karena emang emosinya kayak Sumatera. masih membara gitu kan, kayak jadi mungkin kalau misal dikatain jago dia apa ya Akan menjadi seorang yang juara ya nanti. Enggak juga ya. Enggak juga sih, Bukan masalah itu ya. jagoan. Kita nggak bisa ngelakuin trik dia gitu ya, Mas ya. Intinya. Karena kitanya nggak bisa kayak dia. Jadi kayak si Emon tuh kalau menurut saya dia di dalam skateboarding gitu ya, Ya. dia tuh masih ada gitu rasa penasaran buat nambah trik gitu, kayak buat menggali lagi gitu sesuatu yang belum dia bisa gitu ya, kayak Ngulik gitu ya. ngulik gitu, orangnya tuh ngulik terus dan nggak ada nyerah gitu, pantang nyerah kali. Tentang menyerah ya. Mm-mm. Namun mana punya keberanian untuk melakukan hal-hal yang si Mas tadi bilang itu dari mana, Mon? Ya, Dari si Mas tadi bilang ya jago, terus lu pantang menyerah, ngulik sampai ya udah balik landing lagi sih. Gara-gara suka gitu. gara-gara suka. Ya ada ambisi lah untuk kayaknya nih masih bisa nih gitu. Masih kuat. Iya. Jadi kayaknya nih masih bisa dicoba terus. Jadi masih pingin buat ngegali lagi. Nah di transisi ini kayaknya masih ada lah itu. Masih punya darah di sini ya. Iya. Siap. Nah, lu ngelihat Mas Hari gimana? Coba ceritakan. Iya dong, teman dekat masa perhatiannya gimana gitu. Asik. Gede anjing. Yang ngelihat skateboard lah Mas Hari, bukan kesehariannya Itu tapi sebenarnya udah buat santai aja sih main skateboard dia, kayak hanya sekadar nongkrong. tapi saya Nah ngelihat justru kalau Hari itu agak sedikit harus inilah dipecut. ya istilahnya dipecut gitu. Anjing mana kawani lah naon lah, anjing mana jadi pecundang. Nah baru dia agak berani tuh. Oke nya lah gitu lah. Apalagi lagi pada gini ya. Taruas. Oke, pemirsa. Terakhir seperti biasa saya mau menanyakan harapan manusia tinggallah harapan. Nah, tapi bolehlah dibilang ke halayak ramai, ke halayak papan seluncur, apa yang kalian harapkan di dunia papan seluncur yang kalian sedang jalani ini. Harapannya ya dari mana nih? Dari Mas, Dari saya. bebas harapan mah. Harapan tinggallah harapan, Mas. Kenyataan mah gimana nanti? Harapan untuk khalayak umum atau untuk saya? Mau umum, kalau umum sangat mulia sekali kalau untuk umum mah. Kalau untuk diri sendiri berarti masih senang hidup gitu. Punya harapan. Harapan apa ya? Harapan untuk skateboard atau Iya, di dunia skateboard sendiri, yang sedangkan kita lagi berjaya nih di dunia skateboard hari ini. Mungkin besok mah debu ya, nggak tahu.
sekarang nih harapan masih bisa apa gitu, masih bisa main, punya trik baru, atau tiba-tiba Mas Harapannya mah pengen kalau punya untuk saat ini ya sehat terus sih sebenarnya. sehat terus Iya, kalau untuk kondisi sekarang mah tetap sehat dan modal buat skate shop dan tetap waras gitu. dan tetap Ya waras. udah gitu kayak ya udah kalau misal lagi jenuh ya udah skating aja gitu. Terus kalau untuk harapan buat bisnis gitu untuk kedepannya kayak belum, saya masih ada target yang harus dikejar lagi gitu ya sebelum menyentuh ke ranah situ gitu. Belum siap aja gitu. Belum siap ya. Ya. Mon, ada yang mau disampaikan? Tidak? Sudah sepertinya ya. Oke, kalau begitu pemirsa, ini akhir dari perjumpaan kita. Pesan kami tetap waras. Tetap waras, tetap sehat, dan perjuangan masih belum berakhir. Solusi tetap dari kami, bermain papan seluncur. Sampai berjumpa di bincang selanjutnya. Terima kasih.